Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita kedatangan paket besar nih guys dari MSI. Isinya adalah sebuah PC yang sudah dirakit dengan sebagian besar komponennya juga tentu saja dari MSI. Yang bikin unik, rakitan PC kali ini, part-part PC-nya itu punya tema anime series terkenal yakni Evangelion yang berkolaborasi tentu saja dengan MSI. Dan inilah dia PC gaming MSI X Evangelion E-Project yang tampak aduhai. Nuansa animenya terlihat keren dengan tema warna violet yang sama sekali jauh dari kata lebay. Jadi kira-kira spesifikasi serta komponen apa aja sih yang kali ini MSI pakai? Apakah nanti performanya keren dan ketika dihadapkan dengan game-game AAA juga sudah siap dibantai? So tontonin aja videonya sambil duduk bersantai dan seperti biasa, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan semoga cita-cita baik kalian semua segera tercapai. Seperti yang kita bilang di awal bahwa baru-baru ini MSI berkolaborasi dengan anime series Evangelion mengeluarkan beberapa line-up komponen yang memiliki tema dari anime series Evangelion tersebut. Kemudian MSI merakit beberapa line-up komponen tersebut dan mengirimkan ke kita untuk kita review. Lantas seperti yang kalian lihat, kali ini kita sudah dikirimin PC yang sudah jadi tanpa kita harus ngerakitnya lagi. Dan satu-satunya part terpisah yang harus kita pasang sendiri dalam rakitan kali ini adalah VGA-nya. Dan inilah dia VGA MSI Gaming X Trio GeForce RTX 3070, sebuah VGA gahar dari MSI Gaming dengan spesifikasi 8GB GDDR6 256-bit. VGA dengan triple fan yang sangar ini adalah VGA yang akan ngelengkapin PC gaming MSI X Evangelion E-Project kali ini. Selain VGA-nya tentu aja kita bakal kasih tahu ke kalian juga part-part lain dengan spesifikasi lengkap dari PC gaming Evangelion E-Project kali ini. Untuk motherboard yang dipakai di sini adalah motherboard MAGB 660 Tomahawk EVA E-Project dengan soket LGA 1700. Motherboard ini sendiri sudah didesain sedemikian rupa dengan tema EVA E01 pada tampilannya, dengan dominasi warna ungu dan garis hijau sebagai ciri khasnya. Ada pula logo Nerf di heatsink dan logo E-Project di bagian slot NVMe-nya. Gak hanya itu, di bagian belakang motherboardnya pun terdapat pula tema EVA 01-nya. Motherboard ini sendiri dia pakai memori DDR5 dengan speed up to 2000 MHz. Kemudian untuk line up komponen selanjutnya adalah power supply MAG A650BN EVA E-Project. Kapasitasnya sendiri 650 watt dengan efisiensi 80+ bronze. PSU ini sendiri juga didesain dengan tema Evangelion yang kelihatan solid. Ada logo Evangelion 01 di bagian shieldnya, kemudian ada garis berwarna ungu dan hijau di sepanjang bagian pinggirnya membentuk motif sedemikian rupa. Lantas untuk line up komponen EVA E-Project selanjutnya ada liquid cooler MAG C240 EVA E-Project. Cooler ini sendiri ada logo Nerf pada desainnya dengan RGB mode yang cukup menarik. Line up komponen yang terakhir yang bertemakan Evangelion adalah casingnya. Casing yang dipakai adalah MPG Gangner 110R EVA E-Project. Casing full tower ini punya kualitas bodi yang kokoh dan airflow yang mantap serta terjaga. Dia juga punya side panel tempered glass dan tentu aja udah disematkan desain Evangelion yang khas. Gak hanya di sisi-sisi yang biasa terlihat aja, tapi di bagian belakang casingnya pun ada gambar karakter EVA 01 yang gede dan bikin casing ini jadi punya kesan Evangelion banget. Bagian panel depan yang transparan berbagi dengan sisi lain yang dibuat dengan warna ciri khas dari Evangelionnya itu sendiri. Selanjutnya untuk komponen-komponen lain yang dipakai adalah sebagai berikut. Prosesornya ini PC dipakein Intel generasi 12 terbaru yakni Intel Core i7 12700K dengan speed 3,6 GHz dan maksimum boost di 5,0 GHz. Kemudian di storage-nya ada SSD Spatium MSI M470 1TB yang sudah PCIe Gen 4. Untuk RAM-nya PC ini dipakein Kingston Fury Beast DDR5 16GB x 2 dengan total 32GB. Nah selanjutnya tanpa basa-basi lagi kita akan langsung ke pengujiannya. Untuk pengujian kali ini kita coba tes PC ini dengan skenario yang cukup banyak. Ada benchmark sintetis untuk mengetahui performa masing-masing partnya secara spesifik. Kemudian ada tes rendering 3D dan juga render video. Dan tak lupa pastinya ada tes game-game AAA yang mana nanti akan kita tes semuanya di resolusi 4K. Dan yang terakhir kita akan lihat juga bagaimana konsumsi daya dari PC MSI X Evangelion E-Project kali ini. Kita langsung aja ke pengujian sintetisnya. Di sini kita coba benchmark dengan software wajib yakni Cinebench R20 dan Cinebench R23. Dengan Cinebench R20 mendapatkan skor 8725 PTS untuk multi core testnya dan 744 PTS untuk single core testnya.
Sedangkan ketika dites dengan Cinebench R23 mendapatkan skor 22876 PTS untuk multi-core testnya dan 1951 PTS untuk single core testnya. Pengujian selanjutnya ialah dengan software 3D Mark. Dengan 3D Mark Timespy didapatkan skor yang sangat mantap yakni 13621. Sedangkan dengan 3D Mark Firestrike didapatkan skor 29287. Selanjutnya untuk tahu performa ray tracingnya, kita tes dengan 3D Mark Port Royal. Di sini skor yang didapat juga cukup tinggi dengan mendapatkan skor sebesar 8070. Pengujian selanjutnya adalah kita tes render 3D dengan software Lumion 2022. Di sini kita render landscape dengan beragam objek 3D animasi yang kompleks dengan durasi 15 detik di resolusi 1080p. Hasilnya, Lumion berhasil merender semua objek tadi dengan durasi 17 menit 4 detik. Kemudian dengan objek yang sama kita coba render dengan resolusi 4K. Hasilnya semua bisa terrender sempurna dengan durasi 1 jam 46 detik. Pengujian selanjutnya kita tes render dengan DaVinci Resolve. Sebuah video berdurasi 5 menitan dengan resolusi 1080p mampu dirender hanya dengan waktu 1 menit 49 detik. Sedangkan sebuah video dengan durasi yang sama kita render di resolusi 4K bisa selesai dalam waktu 5 menit 38 detik saja. Kita lanjut ke pengujian gamenya. Di sini semua game kita tes di resolusi 4K dengan setting rata kanan. Game yang kita uji di sini antara lain adalah Cyberpunk 2077, Days Gone, Far Cry 5, Far Cry 6, Forza Horizon 5, GTA 5, Stray, dan tentu saja Minecraft. Pada game Cyberpunk 2077 dengan setting rata kanan, RTX on di resolusi 4K, kita dapetin PC ini masih mampu menjalankan gamenya dengan playable di f-rate 44 fps. Kemudian pada game Days Gone dengan setting rata kanan pula, FPS yang didapat juga masih sangat lancar dengan f-rate mencapai 72 f-rate fps. Lanjut ke game Far Cry 5, juga dengan setting rata kanan. Di sini FPS yang didapat adalah 76 f-rate fps. Selanjutnya kita ke game Far Cry 6 dengan setting rata kanan pula di resolusi 4K. FPS yang didapat juga masih sangat-sangat playable di 64 f-rate fps. Lantas pada game Forza Horizon 5 dengan setting rata kanan, didapatkan FPS sebesar 84 f-rate fps. Kemudian pada game sejuta umat, yakni GTA 5 dengan setting rata kanan pula, FPS yang didapat juga cukup melimpah yakni 119 f-rate fps. Pada game baru sekelas Stray dengan setting rata kanan di resolusi 4K, FPS yang didapat adalah 84 f-rate fps.
Yang terakhir kita tes dengan game wajib yakni Minecraft. Di sini kita tes dengan shader Zeus PTG HRR terbaru dan FPS yang didapat adalah 37 average FPS. Sedangkan dengan shader Zeus PTG Ultra, FPS yang didapat juga masih cukup tinggi yakni 122 average FPS. Dan lagi kita jelasin bahwasanya semuanya kita tes di resolusi 4K. Dari sini bisa kita lihat bagaimana PC ini mampu melibas hampir semua game AAA bahkan di resolusi 4K sekalipun. Dengan dukungan prosesor Intel generasi ke-12 ditambah kombinasi VGA Nvidia RTX 3070 beserta line-up komponen lainnya, benar-benar memberikan experience gaming yang memuaskan dengan performa yang diberikannya. Selanjutnya kita akan lihat berapa sebenarnya konsumsi daya dari PC ini saat digunakan dengan beragam aktivitas tadi. Saat dalam kondisi idle, konsumsi daya yang terpakai hanya di kisaran 67 Watt saja. Kemudian saat dipakai untuk ngetik dan browsing, konsumsi dayanya naik ke 71 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena prosesor Core i7 12700K memiliki e-core dengan 4 core yang bekerja saat PC digunakan untuk aktivitas yang ringan. E-core inilah yang membuat PC gaming ini bekerja dengan daya yang cukup rendah dan hemat daya saat digunakan untuk aktivitas yang ringan-ringan tersebut. Lanjut, sekarang kita akan lihat bagaimana konsumsi dayanya saat PC ini dipakai untuk aktivitas yang lebih kompleks dan berat lagi. Saat digunakan untuk merender, konsumsi dayanya naik ke rata-rata 270 Wattan. Sedangkan saat dipakai main game di resolusi 4K yang memerlukan kinerja CPU dan GPU yang seimbang seperti GTA 5, konsumsi dayanya adalah di kisaran 390 Watt. Dan saat resolusi diturunkan ke 1080p, konsumsi dayanya juga turun ke rata-rata 310 Watt. Dari sini kita bisa pahami bagaimana kinerja prosesor Intel generasi ke-12 yang dipasang yakni i7 12700K terlihat fleksibel dengan beragam kondisi. Saat diperlukan untuk pekerjaan ringan, konsumsi dayanya bakalan rendah. Dan saat diperlukan untuk aktivitas yang menuntut kinerja prosesor tinggi, barulah dayanya juga naik lebih tinggi karena dia memakai P-core-nya yang berjumlah 8 core. Kemudian, prosesor i7 12700K yang dikombinasikan dengan VGA RTX 3070 beserta line-up komponen yang lain pada PC MSI X Evangelion E Project ini terlihat cukup seimbang dan maksimal. Kita bisa lihat bagaimana pengujian kita tadi mulai dari benchmark sintetis, render 3D, render 2 dimensi, bermain game-game AAA serta pengujian untuk melihat konsumsi dayanya bisa dibilang sangat-sangat memuaskan. Untuk suhunya sendiri kita tes dengan kondisi casing tertutup di ruangan yang nggak ber-AC sama sekali. Suhu prosesornya saat kondisi full load hanya menyentuh angka rata-rata 80 derajat Celcius. Sedangkan untuk VGA-nya sendiri suhu maksimal rata-rata hanya di 72 derajat Celcius saja. Dengan suhu begini maka PC ini bisa dinilai cukup aman dan masih terhitung proporsional dengan spesifikasi yang dipakai untuk masalah suhunya. So, buat kalian yang berminat merakit PC atau ingin membeli spare part-nya secara terpisah, kalian bisa kunjungi official store MSI Indonesia di marketplace kesayangan kalian masing-masing. Linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Jadi demikianlah video review PC gaming MSI X Evangelion E Project kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.